Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Hasan dengan NPM 0227241115 dari kelas 3C program studi akuntansi. Jadi video kali ini saya buat dalam rangka memenuhi tugas pada mata kuliah Ekonomi Syariah dari dosen pengampu Pak Dr. Suwito SE MSI AK. Nah, jadi judul materi yang akan saya bahas yaitu tentang teori keuangan dan perbankan syariah. Jangan lupa simak video kali ini ya. Nah, teman-teman, tahukah kamu apa itu keuangan syariah dan keuangan konvensional? Jadi, keuangan syariah yaitu sistem keuangan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam yang bersumber dari Al-Quran, hadis, dan ijtihad ulama. Kemudian, sistem keuangan konvensional lebih berorientasi pada bunga atau interest based. Lalu, keuangan syariah juga menekankan keadilan, transparansi, dan keseimbangan antara keuntungan dan risiko. Terus, tujuan utama ini juga bukan hanya mencari keuntungan, tetapi mencapai falah. Kemudian, materi ini juga berperan dalam ekonomi modern, karena sistem ini berkembang pesat di berbagai negara termasuk Indonesia. Keuangan syariah berdiri di atas 3 prinsip utama, yaitu 1. Larangan riba atau bunga, yaitu tambahan atau bunga yang dikenakan atas pinjaman uang. Dalam Islam, riba dilarang karena menghasilkan keuntungan tanpa adanya risiko atau kerja nyata. Seperti dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 275, Allah berfirman, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Artinya, keuntungan hanya boleh diperoleh dari aktivitas ekonomi real, bukan dari uang yang beranak tanpa kerja. Yang kedua, larangan gharar atau ketidakjelasan dan masyir atau spekulasi judi. Larangan gharar yaitu ketidakjelasan dalam transaksi. Misalnya, jual beli barang yang belum jelas wujudnya atau syarat yang masih samar. Sedangkan larangannya masyir itu transaksi ekonomi harus berdasarkan perencanaan dan nilai keadilan, bukan spekulasi untung-untungan saja. Yang ketiga itu ada prinsip bagi hasil atau profit and loss sharing. Profit bagi hasil atau dalam sistem syariah hubungan antara pemodal dan pengelola, bukan antara kreditur dan debitur, tetapi mitra kerja yang berbagi risiko dan hasil secara adil. Kemudian teori keuangan syariah dalam Islam itu ada 3 teori, yaitu 1. Teori kepemilikan harta, di mana semua harta hakikatnya milik Allah, manusia hanya sebagai pengelola atau khalifah. Yang kedua, teori distribusi, sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 7, bahwa kekayaan tidak boleh hanya beredar di kalangan orang kaya saja. Teori yang ketiga yaitu teori nilai waktu uang syariah, yang menyatakan bahwa waktu memang memiliki nilai, tetapi tidak bisa dijual dalam bentuk bunga. Keuntungan hanya boleh muncul dari aktivitas real seperti perdagangan, kerjasama, atau sewa-menyewa. Selanjutnya kita masuk ke dalam sejarah perkembangan keuangan syariah. Jadi kalau kita berbicara tentang keuangan syariah, sebenarnya konsepnya itu bukanlah sesuatu yang baru, tetapi praktik ekonomi berbasis syariah telah ada sejak zaman Rasulullah SAW lebih dari 1400 tahun yang lalu. Pada masa itu, prinsip-prinsip seperti keadilan, kejujuran, dan larangan riba sudah diterapkan dalam berbagai kegiatan ekonomi dan perdagangan umat Islam. Sebagai contoh, para sahabat Rasulullah seperti Khadijah binti Khuwailid yang juga merupakan istri Nabi menjalankan sistem kerjasama dengan berbasis mudharabah, yaitu kerjasama antara pemilik modal dan pengelola usaha dengan pembagian hasil sesuai kesepakatan. Selain itu, sistem musyarakah juga banyak digunakan di mana dua pihak atau lebih bekerja sama dalam suatu usaha
tenaga secara bersama-sama. Inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya konsep keuangan syariah yang menekankan pada keadilan, transparansi, dan keseimbangan dalam pengelolaan harta. Namun, dalam konteks modern, perkembangan keuangan syariah baru mulai tampak pada tahun 1960-an. Saat itu, dunia Islam sedang mencari sistem keuangan alternatif yang bisa menggantikan sistem bunga atau interest-based sistem yang dianggap bertentangan dengan prinsip Islam. Salah satu tonggak pentingnya adalah berdirinya Nizam Saving Bank di Mesir pada tahun 1963 yang sering disebut sebagai bank syariah modern pertama di dunia. Bank ini didirikan oleh Ahmad El-Nazar, seorang ekonom Mesir, dengan tujuan menciptakan lembaga keuangan yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat menggunakan bunga. Konsep yang digunakan adalah kerjasama investasi dengan sistem bagi hasil, bukan bunga tetap seperti pada bank konvensional. Keberhasilan Nizam kemudian menginspirasi berdirinya berbagai lembaga keuangan syariah di negara-negara muslim lainnya seperti di Sudan, Pakistan, Malaysia, hingga ke Timur Tengah. Memasuki tahun 1970-an hingga 1980-an, gelombang kebangkitan ekonomi Islam semakin kuat. Pada masa ini, berdirilah berbagai lembaga keuangan internasional berbasis Islam atau OKI. Keberadaan IDB menjadi momentum penting bagi dunia Islam untuk memperkuat kerjasama ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Setelah itu, banyak negara mulai mengembangkan bank syariah nasional seperti Dubai Islamic Bank, Uni Emirat Arab, dan Bank Islam Malaysia, Berhad di Malaysia. Dari sinilah sistem keuangan syariah mulai dikenal secara global dan diakui sebagai bagian dari sistem keuangan dunia. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak bisa lepas dari kegiatan ekonomi seperti menabung, meminjam, membeli, atau berinvestasi. Semua aktivitas itu berkaitan dengan sistem keuangan dan perbankan. Namun, sistem keuangan modern yang berbasis bunga seringkali menimbulkan masalah, seperti ketimpang ekonomi, spekulasi berlebihan, bahkan krisis keuangan. Nah, jadi teman-teman, dalam sistem keuangan syariah, semua kegiatan ekonomi harus dilandasi oleh akad, yaitu perjanjian yang sah menurut syariat Islam. Mengapa demikian? Karena dengan adanya akad ini bisa menentukan hukum, hak, dan siapa kewajiban antara pihak yang bertransaksi. Secara yang kita tahu, ada beberapa akad utama dalam keuangan syariah ini. Di antaranya, 1. Akad mudharabah. Jadi, bagaimana kerjasama antara pemilik modal atau sahibul mal dan pengelola atau mudharib yang keuntungannya dibagi sesuai rasio yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Yang kedua, ada akad musyarakah. Jadi, kerjasama ini di mana kedua pihak sama-sama menanamkan modal dan berbagai keuntungan serta risiko. Yang ketiga, akad murabahah. Disitulah kita dapat juga jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati. Contohnya, kita bisa membeli mobil untuk nasabah lalu menjualnya dengan harga lebih tinggi secara cicilan. Yang keempat, akad ijarah. Ini lebih berkaitan dengan sewa menyewa, baik untuk barang maupun jasa. Yang kelima, ada akad wadiah dan qard asal. Maksudnya tuh simpanan amanah atau pinjaman kebajikan ini dilakukan tanpa bunga. Jadi semua akad ini memiliki prinsip kerelaan, kejelasan, dan kejujuran sehingga tidak ada pihak yang harus dirugikan. Kemudian teori dasar perbankan syariah menekankan bahwa bank bukan sekedar lembaga penyalur dana, tetapi juga mitra dalam usaha produktif. Jadi mari kita simak dua teori utama di balik sistem ini.
intermediasi berbasis kemitraan di mana bank bertindak sebagai penghubung antara pemilik dana dan pengusaha melalui akad bagi hasil bukan bunga. Yang kedua, teori keseimbangan sosial ekonomi, yaitu perbankan syariah harus mendukung pemerataan kesejahteraan dan pembangunan sektor real, bukan sekedar transaksi keuangan. Jadi selanjutnya kita masuk dalam tantangan dalam implementasi. Meskipun banyak potensi, implementasi keuangan syariah dihadapkan pada tantangan seperti kurangnya pemahaman masyarakat dan regulasi yang belum sepenuhnya mendukung. Diperlukan upaya untuk meningkatkan edukasi dan kesadaran tentang keuangan syariah. Tantangan pertama adalah kurangnya pemahaman masyarakat. Masih banyak orang yang belum benar-benar mengerti apa bedanya sistem keuangan syariah dengan sistem keuangan konvensional. Contoh sederhana yaitu sebagai orang masih berpikir bahwa tabungan syariah sama saja dengan tabungan biasa. Padahal prinsipnya berbeda, tidak ada bunga, melainkan bagi hasil. Tantangan kedua adalah regulasi yang belum sepenuhnya mendukung. Beberapa aturan dan kebijakan masih perlu disesuaikan agar operasional lembaga keuangan syariah bisa berjalan lebih optimal dan kompetitif. Karena itu dibutuhkan edukasi dan sosialisasi yang lebih luas dengan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang keuangan syariah, maka kepercayaan dan partisipasi akan semakin besar. Mari kita dukung bersama perkembangan keuangan syariah dengan memahami, menerapkan dan menyebarkan nilai-nilainya. Dengan begitu, ekonomi kita bisa tumbuh secara berkah dan berkeadilan. Nah, teman-teman, contoh penerapan pada lembaga keuangan syariah antara lain yaitu 1. Tabungan wadiah di bank syariah. 2. Pembiayaan rumah dengan akad murabaha. Yang ketiga yaitu pembiayaan usaha dengan akad musyarakah. Yang keempat ada investasi bersama dengan akad mudharabah. Nah, jadi sistem ini memastikan setiap transaksi menciptakan nilai ekonomi nyata dan sesuai dengan hukum Islam. Tantangan dalam implementasi, meskipun banyak potensi implementasi keuangan syariah dihadapkan pada tantangan seperti kurangnya pemahaman masyarakat dan regulasi yang belum sepenuhnya mendukung. Diperlukan upaya untuk meningkatkan edukasi dan kesadaran tentang keuangan syariah. Tantangan pertama adalah kurangnya pemahaman masyarakat. Masih banyak orang yang belum benar-benar mengerti. Jadi, apa bedanya sistem keuangan syariah dengan sistem konvensional? Ada contoh sederhana. Sebagian orang masih berpikir bahwa tabungan syariah sama saja dengan tabungan biasa. Padahal prinsipnya berbeda, tidak ada bunga, melainkan bagi hasil. Jadi tantangan kedua yaitu regulasi yang belum sepenuhnya mendukung. Beberapa aturan dan kebijakan masih perlu disesuaikan agar operasi lembaga keuangan syariah bisa berjalan lebih optimal dan kompetitif. Karena itu dibutuhkan edukasi dan sosialisasi yang lebih luas dengan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang keuangan syariah. Maka
partisipasi akan semakin besar. Mari kita dukung bersama perkembangan keuangan syariah dengan memahami, menerapkan dan menyebarkan nilai-nilainya. Dengan begitu, ekonomi kita bisa tumbuh secara berkah dan berkeadilan. Keuangan dan perbankan syariah menawarkan alternatif yang beretika dalam dunia keuangan. Dengan memahami prinsip dan praktik yang mendasarinya, kita dapat menciptakan sistem keuangan yang lebih adil dan berkelanjutan untuk masa depan. Di tengah dunia keuangan semakin kompleks, hadir sebuah alternatif yang membawa nilai, etika, dan keadilan. Inilah keuangan dan perbankan syariah. Sistem yang tidak hanya mengejar keuntungan tapi juga keberkahan. Dengan berlandaskan prinsip syariah, setiap transaksi dijalankan tanpa riba, tanpa ketidakpastian, dan tanpa perjudian. Sebaliknya, keuangan syariah mendorong kerjasama, tanggung jawab, dan berkelanjutan. Selain tiga larangan utama yaitu riba, gharar, dan masyir, sistem keuangan syariah juga berlandaskan pada nilai-nilai moral dan sosial yang menjadi perbeda utama dari sistem konvensional. Sistem-sistem ini bukan sekedar perlengkapan tetapi juga menjadi jiwa dan arah dari seluruh aktivitas keuangan dalam Islam. Ada 4 nilai yang selalu ditekankan yang menjadi keadilan adil atau kebersamaan, ta'awun, transparansi, dan sidik, dan keseimbangan atau tawazun. Nilai pertama dan paling mendasar dalam keuangan syariah adalah keadilan dalam pandangan Islam. Keadilan berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan hak kepada setiap pihak secara proporsional. Jadi, tidak boleh ada pihak yang dirugikan atau diuntungkan secara tidak wajar dalam suatu transaksi. Contohnya, dalam akad bagi hasil seperti mudharabah atau musyarakah, keuntungan dibagi sesuai kesepakatan di awal dan kerugian juga ditanggung bersama. Tidak ada pihak yang monopoli hasil usaha. Inilah yang membedakan sistem syariah dengan sistem bunga konvensional yang seringkali merugikan pihak meminjam. Konsep keadilan ini juga menolak segala bentuk eksploitasi ekonomi, misalnya dalam jual beli. Penjual wajib memberikan informasi yang jujur tentang barang yang dijual, mulai dari kualitas harga hingga kondisi barangnya. Kalau ada unsur penipuan atau manipulasi, transaksi tersebut otomatis batal karena bertentangan dengan prinsip keadilan. Jadi bisa kita katakan bahwa keadilan dalam ekonomi Islam bukan hanya soal hitung-hitungan uang, tetapi juga soal moral dan tanggung jawab sosial. Orang yang bertransaksi harus sadar bahwa apa yang dia lakukan akan memintai pertanggungjawaban, bukan cuma di dunia juga tapi di akhirat. 2. Kebersamaan atau ta'awun. Nilai kedua adalah kebersamaan atau tolong-menolong. Dalam bahasa Arab disebut ta'awun. Nilai ini mengajarkan bahwa beraktivitas ekonomi di dalam Islam bukan sekedar untuk kepentingan pribadi, tetapi juga harus membawa manfaat bagi orang lain. Misalnya, dalam sistem keuangan syariah ada konsep qardul hasan, yaitu pinjaman kebajikan tanpa bunga yang diberikan kepada orang yang membutuhkan. Ini bentuk nyata dari semangat tolong-menolong dalam keuangan. Tujuannya bukan untuk mencari keuntungan, tetapi untuk membantu sesama agar bisa bangkit secara ekonomi. Begitu juga dalam asuransi syariah atau takaful, peserta saling menanggung risiko satu sama lain, bukan bersaing mencari keuntungan seperti di asuransi konvensional. Setiap peserta menyisihkan sebagian kontribusi untuk dana bersama yang akan digunakan membantu peserta lain saat mengalami musibah. Nilai ta'awun ini juga terlihat dalam kegiatan zakat, infak, sedekah, dan wakaf atau jiswaf yang menjadi bagian dari ekosistem keuangan syariah.
Semua instrumen itu mendorong pemerataan ekonomi agar kekayaan tidak hanya berputar di kalangan orang kaya saja. Dengan kata lain, keuangan syariah menanamkan kesadaran bahwa kekuatan ekonomi umat tidak akan tumbuh dari persaingan semata, tapi dari kolaborasi dan solidaritas. Transparansi atau transparansi atau sidq. Nilai ketiga adalah transparansi, yang dalam bahasa Arab disebut sidq. Artinya kejujuran dan keterbukaan. Transparansi adalah fondasi penting dalam setiap transaksi keuangan syariah. Tanpa kejujuran, sebuah transaksi bisa berubah menjadi gharar atau bahkan penipuan. Dalam praktiknya, transparansi berarti kedua belah pihak yang bertransaksi harus tahu dengan jelas apa yang diperjualbelikan dan berapa harganya sih, bagaimana pembayarannya, dan apa risiko yang mungkin terjadi. Semua hal itu harus disampaikan secara terbuka sejak awal. Tidak boleh ada yang disembunyikan. Misalnya dalam akad murabaha, bank wajib menjelaskan kepada nasabah berapa harga beli dari pemasok, berapa margin keuntungan, dan berapa jual. Akhirnya jadi nasabah tahu persis mana angka itu muncul dan tidak merasa ditipu. Transparansi juga penting dalam laporan keuangan. Lembaga keuangan syariah wajib memberikan laporan yang jujur, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan, baik kepada regulator maupun kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan prinsip Islam yang menekankan kejujuran atau amanah. Dan setiap amanat harta dengan transparansi muncul kepercayaan atau trust antara lembaga dan masyarakat. Dan dalam dunia keuangan, kepercayaan adalah modal paling mahal. Yang keempat, keseimbangan atau tawazun. Nilai keempat adalah keseimbangan, atau dalam istilah Islam disebut tawazun. Keseimbangan ini berarti menjaga harmoni antara kepentingan individu sosial, antara dunia dan akhirat, antara profit dan keberkahan. Dalam sistem ekonomi syariah, kita tidak diajarkan untuk menolak kekayaan. Justru Islam mendorong umatnya untuk menjadi produktif dan sejahtera. Namun, kekayaan itu harus digunakan secara seimbang, bukan untuk keserakahan pribadi, tapi untuk kebaikan bersama. Contohnya, dalam investasi syariah, seorang boleh mencari keuntungan, tetapi tidak boleh berinvestasi pada hal-hal yang haram atau merusak lingkungan. Jadi ada keseimbangan antara tujuan ekonomi dan nilai moral. Prinsip tawazun juga mengajarkan agar sistem ekonomi tidak terlalu berpihak pada kapitalisme ekstrim yang hanya menguntungkan pemilik modal maupun sosialisasi ekstrim yang menghapus hak individu. Dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.